Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Aska Putra Kreatif. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas memperbaiki setrika listrik ya. Saya sudah ada setrika listrik ya, ini milik orang, minta untuk diperbaiki, servis begitu, dengan merek Philips ya sini. Ya, langsung saja kita ke permasalahan. Ya, jadi awalnya setrika ini rusak hanya pada di bagian tombol pemutar ini ya, knopnya ini. Ini untuk pengatur suhu, untuk mematikan dan menghidupkan, dari sini diputar. Dan ini patah, mungkin pada waktu pelepasan yang kurang tepat ya, jadi main kasar begitu, akhirnya patah. Dan sudah saya belikan yang baru, tadi saya belikan online dan sudah datang tadi siang ya. Ini bungkusnya. Setelah saya pasang, ternyata kondisinya malah mati guys ya. Jadi awalnya ini hidup, cuma rusak pada kerusakan ini, dan sekarang malah mati setelah saya pasang ini. Dan ini mau dicopot sudah susah ini guys, karena sudah nancap ini. Terpaksa ini saya beri lubang di sini. Saya tepatkan pada bagian baut di sini, nanti skrup di sini agar bisa terbuka tanpa membuka ini ya. Jadi saya pakai akal. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pada bagian apa kerusakannya saya juga tidak tahu, ini kita bongkar. Langsung saja kita bongkar guys ya. Oke, pertama kita buka. Kita lepas ya untuk baut yang belakang. Sekarang kita fokus pada baut yang ada di sini nih guys, yang menutupi ini susah. Ini nanti kita lubangi dengan solder ya, yang kita tepatkan pada kedua baut yang di sini. Oke, saya solder dulu untuk membukanya. Kita paskan pada ininya nanti. Nah, nanti bisa dibuat seperti ini guys ya. Oke, bentar. Lama membuka ini ya, karena sangat susah sekali ke sini. Ini tadi nancep di sini. Nah, ini udah nggak bisa lepas tadi, terpaksa saya lubangin ini guys ya. Ini saya rusak untuk ambil bautnya ini guys. Nah, sekarang udah bisa, dan sudah bisa dibongkar. Ini nggak masalah, yang penting ini nyaman. Ini nanti diakalin ya biar rapi atau apa gitu, gampang, nggak masalah. Oke, beginilah dalamannya ya. Kita bisa mengecek ya bagian mana yang rusak, kok nggak bisa nyala, ini apa ya guys. Oh, ternyata ini guys, ininya copot ini guys. Apa ini ya, ini copot ini pada termostatnya ini guys ya. Oh, jadi dia nggak bisa nekan ini ya, ini nih. Jadi dia nggak bisa nekan naik turun ini. Oke, bentar, nanti kita perbaiki. Nah, ini memang begini. Ya, ini posisinya di sini. Kita simpan dulu. Kita akan mengecek pada bagian fuse-nya ini ya guys. Nah, ini adalah fuse ini guys, yang menghubungkan. Kayaknya fuse-nya aman ini guys. Oke, kita cek resistansinya dulu ya. Pada elemennya ini apakah masih normal atau bermasalah, dengan menggunakan avometer. Kita akan mengecek pada bagian avo ya, menggunakan avometer ya. Kita taruh apakah ada nilai resistansinya. Ya, elemennya bagus guys.
Untuk lampu indikatornya nyala juga, bagian screennya nyala juga ya. Jadi permasalahannya ini pada ini ya guys, pada tombol ini termostat ini, jadi nggak bisa nekan begini, nggak bisa nekan. Nah, tombol mati hidupnya gitu. Oke, nanti kita akan perbaiki. Ternyata kerusakannya pada ini yang error ya, kita akan benerin, kita betulin, kita akan memasangnya ini. Jadi kerusakannya nggak mana-mana, cuma ini bagian ini. Ya oke guys, ternyata setelah saya amati dari tadi ya, maaf saya skip untuk pengamatannya, ternyata kerusakan pada bagian ini guys, pemicu pada termostatnya. Ini bautnya udah aus. Nah, bisa dilihat ini. Ini udah kalah, udah aus guys. Jadi terpaksa ini harus diganti termostatnya, dan dia tidak bisa menekan pada waktu pengguliran begini ya. Nah, ini udah aus, udah dol ini, jadi harus ganti ini guys. Ini untuk ini harus diganti termostatnya. Oke, untuk penggantiannya juga belum ada, besok ditanya orangnya mau diganti juga, kita tinggal minta uangnya ya untuk membelinya. Terpaksa kita harus nunggu. Untuk perbaikan saat ini kita sudahi, yaitu punya kita sudah tahu ternyata pada bagian termostat guys ya. Oke, baiklah, saya sudah membelikan termostatnya ya. Ini saya beli di online, datang kemarin 2 hari perjalanan ekspedisi nih guys. Jadi langsung saya sambung saja untuk videonya. Dan di sini saya sudah memasangnya juga, karena yang kemarin ini kan cuma rusak pada baut ini ya guys ya. Nah, ini kan aus yang ininya guys. Jadi saya hanya mengambil ini ya saja. Untuk termostatnya yang lama ini masih bagus guys, masih berfungsi. Saya coba tes kemarin ya, sudah berfungsi bagus. Cuma ini aja. Dan untuk drat yang dalamnya ini juga masih bagus. Jadi saya pasang ininya saja guys ya. Selanjutnya untuk yang termostat ini kita simpan saja buat cadangan, nggak masalah. Selanjutnya kita akan mengetes guys ya, otomatisnya ini apakah berfungsi. Kita tes dengan avometer terlebih dahulu guys ya. Ya, kita buktikan dulu. Kita scroll pada skala dioda, kita cek pada otomatisnya apakah berfungsi. Nah, lalu begini ya, kita putar. Nah, dalam kondisi on dia ada resistansinya, berarti nyala guys ya. Nah, ini kondisi off, dia mati. Jika diputar ke kanan, dia hidup. Nah, ini diputar ke kiri, mati. Berarti sudah bekerja dengan normal guys ya. Selanjutnya kita akan mengetes langsung pada arus listrik, apakah memang benar-benar sudah berfungsi dengan baik. Kita pastikan. Awas, hati-hati untuk menyervis setrika ini, harus hati-hati karena ini berurusan dengan listrik 220 volt. Dan untuk pengkalibrasian termostat ini sudah ada pada video saya yang sebelumnya guys ya, bisa dicek di situ ya. Silahkan dicek pada video untuk pengkalibrasi termostatnya, sudah ada, saya sudah pernah memposting kemarin. Oke, langsung saja kita tancapkan ke listrik guys ya. Oh maaf, sebelumnya kita pasang ini ya dulu ya. Oh, untuk ini juga sudah saya tempel guys, insya Allah aman ini. Kita pasang ininya biar lebih aman. Waktu putar jangan sampai pegang-pegang sembarangan ini ya, karena ini listrik ini guys. Saya colokkan. Oke, sekarang kita putar. Kita lihat lampu indikator, jika menyala maka dia normal. Nah oke, dia sudah nyala guys ya. Mati dan nyala dan mati. Nanti pada suhu tertentu yang sudah panas dia akan mati sendiri guys. Oke, kita tunggu sebentar. Jika sudah panas, nah dia mati guys.
dan sebaliknya jika sudah dingin dia akan nyala dengan sendirinya. Oke, kita sudah berhasil. Sekarang saya akan merakitnya saja langsung dan sudah siap untuk diantar ke yang punya ya. Ya, ini sudah selesai saya rakit ya, sudah bisa dipakai kembali ya. Oke, kita akan coba. Pastikan untuk memasang rangkaiannya casingnya ini, tempatnya ini kembali, jangan sampai ada yang bersentuhan dengan bodi ya, untuk yang arusnya dua kabel ini ya. Jadi takutnya nanti nyetrum. Ini sudah aman, dipegang-pegang nggak apa-apa. Sekarang kita nyalakan, lihat lampu indikator ini ya. Oke, udah nyala guys ya, dan kita tunggu apakah bisa mati. Ya, oke, aman ya. Oke, oh ya, sudah mati guys ya. Oke, sekian itu saja tutorial dari saya, yaitu servis Philips guys ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika masih bingung, masih ada yang dipertanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Kita akan sharing bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.